berhubung sudah memasuki waktunya sholat, mari kita melaksanakan sholat bersama-bersama. Kita lanjut lagi nanti saat kita menemui Bapak narasumber juru kunci Masjid Agung Demak ini. Bisa dilanjut, ayo kita bisa melaksanakan sholat bersama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sini saya sebagai mahasiswa UPIN ingin menjalankan tugas UAS, ingin memberi sedikit pertanyaan dan meminta penjelasan tentang seni arsitektur, terutama yang ada di Masjid Agung ini. Bisa Bapak beri penjelasan sedikit tentang filosofinya dan unsur-unsur yang ada tentang Masjid Agung ini, dimulai dari bentuknya atau yang lainnya. Oh, betul. Ya. Jadi Masjid Agung ini dibuat oleh para wali dengan memakai arsitek, kalau sekarang itu modelnya model joglo, ya. Dan joglo atapnya itu dibuat 3 susun, ya. 3 susun itu mengandung arti filosofi. Satu di atap bawah iman, di atapnya lagi Islam, di atapnya lagi ihsan. Ya, nanti sampean jabarkan sendirilah, ya. Iman Islam. Kemudian soko gurunya, ya. Soko gurunya itu memakai 4 pilar soko guru. Nah, 4 pilar soko guru itu sumbangan dari atau wakaf, ya. Wakaf dari Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga. Yang unik, ya, yang unik itu tiang dari Sunan Kalijaga. Apa uniknya? Jadi pada waktu mendirikan masjid itu, para wali sepakat ketinggian tiangnya itu 17 meter. 17 meter itu filosofinya bahwa kalau kita sholat 5 waktu jumlahnya 17 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Masjid Agung Demak ini didirikan oleh Wali 9 atau Wali Songo dengan bentuk joglo. Artinya bentuk joglo itu seperti tingkat 3. Kalau dalam filosofnya 3 itu bahwa manusia hidup harus punya fondasi 3, punya akidah 3, artinya iman, Islam, dan ihsan. Ini hanya berbentuk joglonya. Yang kedua, bahwa masjid itu bangunan wali, dan Serambi ini hadiah daripada bapaknya Raden Fatah Majapahit, dari Majapahit, Raja Majapahit. Seakan-akan bahwa ulama dengan umaro ini harus bersatu, tapi tetap ulama di depan. Terus ada itu ya, korelasinya kan, kalau ini kan masjid tertua di Pulau Jawa gitu. Apanya ya, kayak arsitekturnya itu lebih dari Jawaan keislamian, ya, sehingga Raden Fatah Wali 9 itu
bangunnya itu berbentuk islami, artinya tadi tingkat 3, iman, Islam, ihsan. Kemudian pintunya 5 termasuk rukun Islam, jendelanya 6 termasuk rukun iman. Kemudian yang bangun wali 9, akan tetapi di antara wali 9 itu 4 wali yang punya karya tiang atau saka, yaitu Sunan Ampel Raden Rahmatullah, Sunan Bonang Mahdam Ibrahim, dan Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah, dan Sunan Kalijaga. Lah, itulah yang terkenal ya, yang dari karya Sunan Kalijaga itu yang disebut Saka Tatal. Pada zaman dulu ketika masjid dibangun ini, Sunan Kalijaga diberi tugas untuk membuat tiang itu, akan tapi beliau lupa kalau dia mendapat tugas, karena masjid ini subuh harus selesai, sebelum ayam berkokok harus selesai, dia baru ingat. Akhirnya apa adanya kayu tersebut, sehingga kayu itu tingginya kurang. Seharusnya tingginya itu sekitar 17 meter, akan tapi kurang 3 meter. Sehingga yang 14 itu kayu utuh, yang 3 meter itu adalah sambungan dari bekas tata-tatal yang ada. Ini secara filosof ini tiga itu kalau kata beliau Ikhwanul Watoniyah PBB, Ikhwanul Basyariyah itu persaudaraan antara manusia, dan Ikhwanul Islam Muslimin yaitu persaudaraan antara umat Islam, kan di situ. Lah terusan ini secara filosof, akan tapi secara struktur yang istilah sekarang ini secara arsitek, bahwa daripada tatal-tatal ini kemudian diikat dengan rumput alang-alang, atau ada yang mengatakan rumput lawatan. Padahal dulu itu lawatan itu dari kata solawatan. Ketika Kanjeng Sunan Kalijaga itu mengumpulkan tatal, kemudian diikat dengan rumput dan membaca solawatan, sehingga orang Jawa bilang rumput lawatan. Ini seperti tiang kapal, tiang layar. Dari beberapa di antara kayu ini untuk bisa seperti per, untuk